Habis saya rukyah, dia ngomong begini, itu Pak Ustadz dari tadi tuh pocong bolak-balik baik rumah saya diamin baik, lalu gitu. Ini habis saya rukyah masih bisa melihat gitu. Ya kayaknya saya kasih gini ya, ya alhamdulillah nyampe bidara. Nah, yang ke-15 menyukai makanan bernafsu yang sebelumnya benci. Ya, dia suka tuh, tadinya benci, atau sebaliknya, tadinya benci kok tiba-tiba suka. Dari dulu nggak pernah suka cabai, kok tiba-tiba jadi cabai-cabean. Wah, ini lagi ya. Ya, nggak suka durian, kok tiba-tiba kok suka sama durian, udah keren. Wah, ya kalau ini aku tadi itu mulutnya orang beda, aneh banget ini. Dia tuh nggak suka makan teri kok, jadi bahkan makannya bisa sehari itu nggak umum gitu. Ya umumnya orang sehari mungkin 2 atau 3 porsi gitu kan, 2 piring 3 kali gitu. Ini bisa 5 kali dan kali, tapi badannya kurus. Kalau berarti saya kesurupan tak? Saya kurus begini ya karena istri saya berhasil mengurusi suaminya. Ya jadi berhasil dia ngurus ya, ngurusin suami. Kalau saya nggak berhasil, jadi bengkak ya. Insya Allah ya, makmur kalau beliau malam ya, di rumah dan subuh ya. Yang ke-15 ya, nah ke-16 sangat menyukai benda tertentu yang takut kehilangan. Saya pernah nangani pasien ini di Gunung Sindur, dia dikasih cincin sama leluhurnya, kakeknya itu senang banget, cincinnya biasa banget, tapi begitu indah banget. Tapi kalau dia pakai, itu hawanya wah, pengennya marah-marah sama anak. Kalau lihat besok Pak Ustadz saya pengen begini aja tuh anak saya tuh. Kalau berisik saya pengen begini aja Pak Ustadz. Oh emosi banget Pak Ustadz. Masalah sedikit udah emosi banget. Ya, beda Bu, Ibu pilih anak apa pilih cincin? Ya pilih anak keluarga. Ya udah sih cincin saya dilepas, gak mau, jangan. Gak mau dia. Artinya apa? Ya dibuatkan, dilepas cincinnya, kita rukyah, alhamdulillah izin Allah sampai sekarang cincinnya kita rukyah, kita bakar, oh dia gejolak puas gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sembuh dengan izin Allah ya. Yang ke-17 memiliki masalah di lambung, ini dia. Pencernaan, pernafasan, haid yang kagak teratur, buang air kecilnya terasa panas, ya tersedak-sedak di bagian daripada sini. Yang ke-18 sering ketindihan, rep-repan nih Pak. Ya ini Pak. Kalau rep-repan yang penanganannya pertama pindah posisi. Kalau Bapak tidur kemudian rep-repan, itu kan seakan-akan disihir atau tindihin sama makhluk ya, makhluk jin. Itu jangan tidur lagi di situ lagi, biasa kena lagi. Gitu. Pindah posisi, kalau tadi di kanan, pindah ke kiri. Ya. Kalau tadi di kamar di musuhnya di sebelah kanan, pindah. Makanya dia sakit. Ya enggak. Bapak di sofa ada di luar gitu kan. Ya, tapi pindah posisi lah, pindah posisi. Tapi jangan lupa tetap baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan kemudian ayat kursi dan balurkan seluruh tubuh. Tidak, insya Allah udah lagi. Yang ke-19 suka berlama-lama di kamar mandi dan tempat kotor. Kamar mandi kita tahu itu tempat mereka, tempat pembuangan kotoran, tempat yang disukai oleh jin yang makhluk jahat. Maka kok ini tuh gak biasanya gitu, lama banget. Ngapain nih bocah dia lama banget? Main TikTok kan? Gitu. Sampai pakai baju benar ya. Nah ini bahaya ya. Nah ini salah satu indikasinya ya. Kemudian 20 kecurigaan yang berlebih terhadap seorang. Orang lewat curiga. Ya, orang ngapain lihat rumah saya? Curiga apa ya? Padahal cuma nengok doang gitu. Saya pernah nanya pasti kayak gini. Curiga orang tetangga curiga gitu. Padahal biasa aja. Biasa, tapi curiganya luar biasa berlebih. Yang ke-21 enggan menikah. Gak mau nikah. Tidak tertarik dengan lawan jenis yang bahaya. Ya, ternyata jin juga ada yang LGBT. Ya, pernah ada orang yang tiba-tiba kok tingkah lakunya melambai. Nah, setelah jin hilang, jin juga ada yang gay. Iya, sukanya sama laki-laki gitu kan, sesama laki-laki sama jenis. Ya, itu kayak gitu dirukyah.
ya, karena indikasinya bisa jadi ya walaupun memang ada lingkungan pergaulan itu pengaruh banget ya, pergaulan kemudian kebiasaan ya, indikasi berikutnya juga gangguan jin. Nah, 22 merasa jijik terhadap pasangan, kok tiba-tiba gak mau berhubungan, melihat istrinya kayak nenek-nenek, ngapain nenek dekat gitu, tapi istrinya masih cakep ya. Atau sebaliknya, istri nggak mau bapaknya, sana bapak sana nggak mau gitu. Ini bahaya. Kok udah 3 bulan begitu gitu. Nah, ini indikasinya. Yang kedua, 3 merasa ada yang mengikuti, ya. Ini bukan bayangan ya, tapi perasaan. Kok ada yang mengikuti? Nah itu, kalau sering begitu, ini indikasinya. Nah, yang keempat, macam kerasukan. Dalam kitab Wiqayatul Insi Minal Jinni wa Syayatin disebutkan yang pertama, orang kerasukan itu kulli, keseluruhan. Ya, mungkin kita sering lihat di media ya, media televisi gitu kan. Ada orang yang lagi diruqyah langsung keseluruhan seluruhnya, dia nggak sadar. Itu kulli, ya, keseluruhan. Yang kedua, juz'i, hanya bagian tertentu, nggak badannya semua, tapi sakit banget ya, gitu. Pinggangnya ada yang nempel kayaknya, gitu. Ada bagian-bagian tertentu. Atau seperti istri saya pernah masuk ke rumah kosong, beliau istri saya lupa baca zikir. Ya, begitu keluar kakinya langsung bengkak itu di bagian lutut, luar biasa ya, insya Allah. Jadi rupiah alhamdulillah dengan izin Allah silakan. Ya, hanya bagian tertentu. Kemudian yang keempat, daim, berlangsung lama, terus lah. Kayak orang yang mohon maaf kena gangguan ODGJ, itu salah satu indikasinya kena gangguan jin. Lama begitu terus ya. Atau pernah mungkin Ustaz ini pernah melihat orang yang dalamin ilmu nggak kuat, akhirnya gila. Itu jinnya yang pengaruh menghantam sarafnya, gitu ya. Yang mungkin jinnya kegedean, nggak apa ya, akhirnya nggak kuat, berlangsung lama. Yang terakhir, Waif, hanya waktu tertentu, pas asar, ini biasanya nyerangnya asar sama maghrib. Ini biasanya kalau nyerang itu, kok sakitnya kok nggak, maksudnya nggak wajar gitu, nggak normal. Setiap asar apa setiap maghrib itu kamu gatel-gatelnya, ya. Itu pernah lagi, ya. Dari kecil, dari SD gatel-gatel sampai umur 20 tahun. Dan gatalnya unik, hanya malam atau sore hari. Kalau pagi enggak. Ya, bismillah, kita coba minta sama Allah, kita ruqyah alhamdulillah sampai sekarang, izin Allah ya. Nah, ini macam-macam kerasukan dan macam-macam ciri. Makanya gimana solusinya? Solusinya ya kalau yang punya kesempatan silakan datang ke tempat ruqyahnya ya. Ya di tempat terapi saya di daerah Depok ya, di Cipayung Depok. Yang BRT itu bekam, ruqyah dan totok punggung ya. Bekam sunnah, ruqyah syariah dan totok punggung. Nah, apa harus ke sana? Nah juga ya, pertama kita cara memproteknya kita pertama harus rajin ibadah ya. Jin akan suka dengan manusia yang malas ibadah. Ya, ini pernah dialami juga pasien yang dari perawan kerasukan terus sampai punya anak 2, wajar, nggak pernah sholat, gitu. Ya, harus rajin ibadah, paksakan. Ya, minta sama Allah, doanya Allahumma paksain. Itu dari kiai doanya. Allahumma paksain. Mau sholat, Allahumma paksain. Kamu paksain sholat. Rajin ibadah. Kalau 5 waktu sholat berjamaah, kalau bisa ya di masjid, kalau bisa kemudian jangan lupa ibadah sholat rawatibnya ya, duha, tambah witir, ya, tahajudnya. Insya Allah dia nggak betah sama tubuh kita. Yang berikutnya ya solusinya, kalau bisa Bapak nanam daun bidara. Ya, daun bidara Bapak tanam, taruh di pojok-pojok Pak, atau taruh di depan pekarangan Bapak. Ya, karena ini sebagai dikatakan oleh para ulama, ya namanya ulama Imam Wahbah Az-Zuhaili, yang kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari,
bahwa tanaman yang ditakuti oleh jin adalah bidara. Ya, nanti Bapak cari tahu bidara, bisa pesan via online, ya Bapak rawat. Ya, nanti ambil 7 helai daunnya, Bapak ambil, Bapak taruh di ember atau di wadah air, kemudian bacakan. Setelah dibajak-bajak di bulintir gini, taruh, bacakan Al-Fatihah. Niatnya meruqyah. Bismillah, saya ingin meruqyah air ini. Baca Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah yang kita baca nggak efek? Karena kita nggak niat meruqyah. Niatin, niat itu luar biasa, sangat menentukan dan menjadikan itu berhasil atau tidaknya itu dari niatnya. Niat pertama. Niat meruqyah, saya baca Al-Fatihah untuk meruqyah ayat ini Al-Fatihah. Kemudian tiup, kalau bisa, kalau untuk mandi atau meruqyah rumah, meruqyah tempat yang kayaknya ini kalau nggak beres rumahnya, pelanggan kok ngelewatin, katanya nggak lihat tokonya. Nah ini dialami oleh tetangga saya. Ya, baru tahu kabarnya pas yang berangkat ke sini gitu. Ya, punya laundry, katanya gelap katanya. Ya begitu. Nah, ya itu baca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua baca ayat kursi, niat meruqyah. Saya bacain kursi untuk meruqyah air ini. Yang ketiga kalau bisa, kalau untuk meruqyah rumah atau toko atau buat mandi, ya ada ditiup itu agak sedikit dikeluarkan airnya, gitu. Cuma ada sedikit air cipratannya itu sedikit air, jangan semua dan jangan gitu ya, kayak orang tenang gitu ya. Jadi dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, niatin meruqyah. Ya, kalau Bapak hafal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kalau yang suka zikiran tahlilan apa? Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ila akhir ayat. Jadi baca, kalau enggak apa-apa. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Setiap selesai Al-Ikhlas 3 kali, tiup niat saya baca Al-Ikhlas untuk meruqyah. Tiup Al-Falaq 3 kali, niat awal meruqyah, tiup An-Nas, tiup, selesai. Kalau untuk meruqyah anak kita sama. Saya pernah ditelepon sama salah satu jamaah ya panggilannya Abi. Saya kan di rumah panggilannya Abi. Abi ini maaf, ini anak baru pulang dari Jawa, nangis mulu. Ya, udah bacain Al-Fatihah, niatin meruqyah, selesai ditiupin. Ya, saya pakai voice note aja. Ya, nanti mamanya bacain. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah masing-masing niatin awal meruqyah, tiupkan. Alhamdulillah langsung hilang dari Allah. Udah berhenti nangisnya. Ya, jadi itu simple. Ya, jadi saya bukan mengajak Bapak untuk datang ke tempat saya, ya, tapi saya mengajak Bapak untuk bisa meruqyah. Simple, ya bacanya. Kalau belum juga diulang-ulang. Itu dibaca tadi itu diulang-ulang. Insya Allah dia akan lemah. Ya. Nah, kalau juga belum juga, saya pernah kasus kayak ini pernah kejadian, ya. Itu sama suaminya, Ustaz juga dia diruqyah tapi masih balik lagi gitu kan. Ada solusinya, minyak bidara. Ustaz repot minyak bidara, jangan khawatir. Sekarang ada minyak ruqyah daun bidara. Nah ini penampakan barangnya ini. Ya, ini untuk memediasi memudahkan karena pernah dialami ya oleh salah satu pasien. Dia nggak mau, takut kalau saya datang katanya. Akhirnya udahlah, ini aja suami datang ketemu dan dibawa aja ya, akan dioleskan. Alhamdulillah insya Allah sampai sekarang ya. Ini sudah saya ruqyah. Ini minyak daun bidara ekstraknya, murninya, jadi bisa diminum ya, bisa diminum buat nanti kalau ada keluhan dioleskan di tempat yang penuh gitu. Nah, ruqyah ini sebetulnya bukan pengobatan alternatif, tapi pengobatan utama. Harus ketika kita sakit, kita ruqyah sendiri, Pak. Kita ruqyah. Kalau di rumah berarti medis, gitu Pak.
Ya, Bapak sakit kepala, sakit lambung, Bapak baca sendiri Pak Al-Fatihah, niatin meruqyah. Saya baca untuk meruqyah diri saya. Al-Fatihah tiup, ya. Kemudian selesai Al-Ikhlas, Al-Kursi tiup, Al-Ikhlas 3 kali tiup, Al-Fatihah tiup, ada sekali tiup, insya Allah Pak. Kalau belum juga, berarti medis nih, gitu. Ya. Tapi kalau udah hal-hal aneh tadi, ciri-cirinya udah tinggal telepon, WA, Ustaz Moji bisa gitu, gitu ya. Itu salah satunya ya. Insya ini bagian daripada ikhtiar kita ya. Ikhtiar yang semoga ya, karena kita tuh pengen hidupnya normal, sehat, nyaman. Ketika ada hal yang mengganggu kenyamanan kehidupan kita berupa kesehatan, keluarga yang gak harmonis, anak yang tiba-tiba bandel gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang ada gak biasanya dalam kehidupan kita begitu, maka salah satunya langkah yang kita lakukan adalah meruqyah. Ya, kita ruqyah sendiri sebagai bapak kepala keluarga, kita ruqyah, baca tadi itu Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang 3 kali yang ini, yang terakhir ini. Ya, kalau hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu tajam banget. Ya, tajam. Insya Allah kalau kita ruqyah dan boleh meruqyah dengan air, media air diminum, ya, diminum. Insya Allah ini sebagai ikhtiar kita. Bapak baca dapat pahala, ya kan? Baca Al-Quran kan? Dipraktekkan pun dapat pahala karena Nabi mempraktekkan. Ini ruqyah merupakan daripada tibbun nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Semoga dengan kita dan ayat-ayat ruqyah ini sebetulnya umum, setiap Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan ada ayat-ayat khusus yang sangat berpengaruh bagi makhluk, ya, bagi makhluk jin. Ya, nah ada bagiannya nanti. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup mungkin